Acara Wisuda Sarjana Universitas Indonesia Maju tahun 2025 segera dimulai. Dan pimpinan Universitas Indonesia Maju memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri dan menyanyikan lagu Wedeabus diikuti seluruh tamu dan wisudawan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon tetap berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya.
Universitas Indonesia Maju membuka sidang terbuka Senat. Sidang terbuka Senat Universitas Indonesia Maju Wisuda Sarjana tahun ajaran 2025 secara resmi dibuka. Mengheningkan sidang dipimpin oleh Rektor Universitas Indonesia Maju. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang saya hormati, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan kita, terutama yang berjasa pada institusi Universitas Indonesia Maju. Mengeningkan cipta, mulai. Menyanyikan lagu Himne Universitas Indonesia Maju. Sambutan Pembina Yayasan Indonesia Maju. Kepada Bapak Profesor Dr. Hafizur Rahman SH MPH, kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman, teman-teman dari Fakultas Manajemen, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Maju. Mungkin pertama kali kita berkenalan pada hari terakhir Anda duduk sebagai alumni ataupun sebagai mahasiswa Universitas Indonesia Maju. Mungkin teman-teman dari mahasiswa, para ibu, ketika kami dari yayasan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap yayasan sebelumnya, yaitu Yayasan Yandila, mungkin bapak-bapak sekalian dan ibu mendaftar kepada Pak Imo sebagai koordinator kami untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam hal ini, khususnya bidang manajemen dan akuntansi. Karena itu saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah rumah kalian. Jadi kalian gak usah ragu, gak usah malu datang ke kampus kami yang berada, ini kampus kedua kami. Kampus pertama kami adanya di Jalan Harapan. Namanya aja Jalan Harapan. Nah, kita ingin harapannya menjadi lebih maju. Memang universitas kami belum mampu menyelenggarakan S2. Jadi sebagaimana lazimnya kalau pendidikan jangan berhenti di S1 Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut ke S2. Kalau terasa sekolah S2 mahal, kumpulin duit dari sekarang. Nanti kami kalau sudah punya waktu, sudah sampai waktunya, kami pun akan membuka program S2. Jadi memang membuka program S2 ini buat kampus kami memerlukan waktu 3-4 tahun lagi. Kalau mau bersabar 3-4 tahun lagi, tidak apa-apa, ikut kami. Tabung dulu duitnya. Nah, saya ingin Bapak dan Ibu sekalian jangan hanya menggunakan gelar SE-nya saja, betul ya, SM ya. Nah, sarjana manajemen atau sarjana akuntansi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, yang penting itu bukan saya sarjana, tetapi apa yang bisa dibuat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, buat ukuran Bapak sudah diajarkan bagaimana mengukur manajemen yang maju. Itu yang Bapak lakukan. Kalau ukurannya bisa macam-macam Bapak dan Ibu sekalian. Kadang-kadang kita ini hidup di dunia ukurannya lebih pada materi. Jadi berapa uang kita hari ini, berapa uang kita besok. Seringkali orang berpikir seperti itu, tapi sebetulnya tidak. Bapak dan Ibu bisa merubah rumah yang tadinya berantakan menjadi lebih teratur, itu sudah prestasi. Ya, Bapak bisa membangun di lingkungan lebih baik yang tadinya nggak saling sapa, nggak saling tegur. Bapak bisa lakukan melalui ilmu yang sudah Bapak diajarkan oleh dosen kalian, itu sebuah kemajuan. Catat itu. Nah, sekali lagi untuk para keluarga dari wisudawan, bolehlah nanti sampai di rumah dipanggil, halo Pak Sarjana, supaya mereka juga punya kebanggaan. Ya, halo Bu Sarjana, apa kabar? Pagi-pagi disapa demikian, sehingga mereka lebih punya motivasi untuk jadi nanti Pak Magister, ya, Pak Doktor. Jadi harapan saya satu hari kalau umur kita sampai, saudara-saudara ketemu dan saya panggil Anda bukan lagi Pak Sarjana, tapi Pak Doktor. Itu harapannya. Selanjutnya kami di atas nama yayasan sebelumnya Yandila, dan juga ini agak unik, ini terpaksa kita pisah karena terkait dengan efisiensi. Mestinya kemarin bersama-sama dengan, tapi tahun depan saya sudah minta sama Pak Imo supaya tahun depan kita gabung saja, karena memang di sini kita semua bisa, tanda kutip ya, kita bisa tidak ada biaya yang besar. Tapi kalau kita terpaksa menggunakan institusi orang, maka biayanya membengkak, dan itu kita tanggung renteng. Karena saya bukan
pejabat negara yang bisa menggunakan uang negara, uang rakyat. Ini kita kumpul dari kalian, kita kelola, kita kembalikan kembali pada kalian. Toga saudara jangan dibuang habis ini, jangan dijual habis ini, tapi simpanlah ya, kalau bisa dibumikan, sehingga nanti akan ingat saudara, oh saya pernah jadi sarjana di tahun itu. 4-5 tahun lagi kalau mau tunggu kami MM-nya, Magister Manajemennya 4 tahun lagi jadi, atau mungkin Bu Rektor bisa mempercepat sehingga dalam 2 tahun, 3 tahun Anda jadi magister, dalam 5 tahun, dalam 4 tahun, dalam 9 tahun Anda sudah jadi doktor. Percayalah, walaupun mondok di kantor, ya, doktor itu seringkali diplesetin gitu, Anda akan mendapatkan lebih dari sekedar yang Anda dapatkan hari ini. Ya, demikian saya kira. Sekali lagi saya mohon maaf, berharap saudara lebih maju, kesempatan doakan kami bisa lebih maju, bisa lebih sukses. Satu lagi yang saya ingin sampaikan, kita juga ini kan sarjana manajemen, menunggu 2 tahun untuk jadi magister, Anda bolehlah belajar sarjana lain. Jadi gelarnya banyak, SM, SAK, SAB, DLL, dan lain sebagainya. Ya, nggak apa-apa, belajar di tempat kita tidak terlalu mahal, bisa diatur nanti lewat Pak Imu. Pak Imu tuh namanya Pak. Nah, apa? Saya malah nggak hafal. Demikian, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hafizur Rahman, SH MPH, yang telah menyampaikan sambutannya. Penyampaian orasi ilmiah. Bapak Rizky Kusuma Hartono PhD merupakan salah satu akademisi berprestasi di Universitas Indonesia Maju. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoral pada tahun 2020 di bidang Public Health di University of Cyberjaya, Malaysia. Saat ini mengabdikan diri sebagai dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala di Universitas Indonesia Maju, Jakarta, dan menjabat sebagai Associate Professor in Health Economics. Sebagai dosen, beliau aktif mengampu berbagai mata kuliah pada bidang keahlian beliau, meliputi ilmu kesehatan masyarakat, ekonomi kesehatan, asuransi kesehatan, serta kebijakan dan pencegahan penyakit tidak menular. Dalam kiprahnya sebagai peneliti, beliau telah menghasilkan 23 publikasi ilmiah di jurnal nasional dan 7 publikasi di jurnal internasional. Salah satu publikasi internasional terbaru beliau pada tahun 2025 berjudul Standard Inpatient Stress Policy Implementation in Public Hospitals in Indonesia, Strengthening Strategy. Tak hanya itu, beliau juga telah menghasilkan 3 proceeding, 3 hak kekayaan intelektual, dan aktif sebagai reviewer jurnal nasional dan jurnal internasional terkemuka yang dikelola oleh penerbit Elsevier. Saat ini, beliau memiliki H-Index 17, Research Gate Score 1989, Scopus Index 10, serta Sinta Skor 3 tahun 374. Hal ini mencerminkan dedikasinya dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat. Kami yakin pengalaman dan pemikiran beliau akan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Dengan penuh hormat, kepada Bapak Rizky Kusuma Hartono PhD, kami persilahkan untuk maju ke depan dan menyampaikan orasi ilmiahnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu yang saya hormati Pembina Yayasan selaku guru besar kami, Profesor Dr. Hafizur Rahman, SHMPH, kemudian Rektor UIMA, Dr. Asep kita, dan para jajarannya,
beserta Bapak Ibu semua yang saat ini wisuda. Izinkan saya di sini Rizky Kusuma Hartono. Saya bukan seorang ekonom, tapi saya di sini sebagai health ekonomis. Walaupun health ekonomis, tontonan saya berita-berita terkait ekonomi, bacaan saya Harvard Business Review, barangkali bisa sharing untuk orasi ilmiah pada pagi yang berbahagia ini. Judul yang saya bawakan hari ini yaitu harapan untuk menjadi Indonesia maju. Barangkali slide-nya, jadi masih ada harapan untuk Indonesia maju. Bukan hanya karena kampus kita berlokasi di Jalan Harapan dan juga bukan karena kampus kita adalah Universitas Indonesia Maju, tetapi ada lebih banyak permasalahan terkait dengan kondisi Indonesia saat ini. Kita dibayang-bayangi hashtag Indonesia Gelap, hashtag kabur aja dulu, kondisi ekonomi yang stagnan, disinflasi dan stagnasi, PHK dan lain sebagainya. Maka apakah masih harapan untuk kita mencapai Indonesia maju nanti di masa depan? Kalau kita menuju slide berikutnya, apa sih Indonesia maju Bapak sekalian? Kalau kita lihat Indonesia maju adalah negara yang mempunyai penghasilan tinggi. Seberapa tinggi? Nah, Indonesia ditargetkan menjadi negara maju di tahun 2045. Kalau kita lihat target PDB Indonesia yaitu sekitar 136.500 triliun rupiah, atau PDB per kapitanya atau masyarakatnya mempunyai penghasilan per bulan sekitar 41 juta rupiah. Jadi kalau sekarang ini rata-rata penghasilan kita sebesar 5 atau 6 juta rupiah per bulan, harapannya nanti akan menjadi 41 jutaan per bulan di tahun 2045. Selain itu, ekonomi kita ditargetkan menjadi 5 negara terbesar terkuat. Usia harapan hidup kita ditargetkan juga akan naik lebih dari 82 tahun. Saat ini negara yang memiliki usia harapan hidup di atas 82 tahun seperti Jepang, Jerman, bahkan di Asia sendiri ada Thailand, dan kita ditargetkan untuk mengejar ke sana. Selain itu, ciri-ciri negara maju lainnya yaitu terbebas dari penyakit. Ada singkatan ATM yaitu AIDS, TB, malaria, di mana kasus-kasus tersebut masih cukup tinggi di Indonesia. Ada TB yang prevalensinya yaitu 1,9%, kita kalah dengan Malaysia dan Thailand bahkan yang hanya kasusnya 0%. Nah, inilah yang menjadi target kita di masa depan di tahun 2045 nanti. Apakah kita bisa untuk mencapai target tersebut? Mari kita lihat terlebih dahulu tantangan-tantangannya. Baik, menuju ke slide berikutnya. Di sini akan saya sampaikan perspektif saya sendiri terkait dengan Indonesia gelap. Nah, kenapa Indonesia disebut atau ada hashtag Indonesia gelap? Nah, kita melihat pertumbuhan ekonomi kita saat ini stagnan antara 4%, 5%. Bahkan kemarin ada berita yang baru keluar, pertumbuhan ekonomi kita hanya sekitar 4%. Padahal Pak Presiden kita menargetkan pertumbuhan ekonomi kita sebesar 8% di tahun 2030 nanti. Ditambah lagi pekerjaan dengan skill tinggi di Indonesia itu masih sangat sedikit. Angkanya masih sangat kecil, yaitu hanya sekitar 3%. Dan pertumbuhannya tidak cukup signifikan. Di tahun 2033 hanya 3%. Dan Indonesia didominasi oleh pekerja dengan skill yang tenaga atau white collar atau pekerja kasar di atas 30%. Dan ditambah lagi ada fenomena penurunan kelas menengah, di mana kelas menengah ini adalah penopang bangsa. Mereka turun kelas, artinya mereka menjadi kelompok masyarakat prasejahtera atau ekonomi miskin. Ditambah lagi dengan badai PHK dan juga fenomena-fenomena perilaku berisiko. Anak-anak kita yang menjadi perokok, angkanya cukup mencengangkan, isinya itu cukup 7,9% dan 9,2%. Itu sama dengan 3 juta perokok anak. Ditambah lagi beban BPJS Kesehatan untuk penyakit-penyakit yang berbiaya mahal, katastrofik, sehingga mampu untuk memiskinkan bangsa ini. Slide berikutnya untuk mengapa Indonesia ini dikatakan Indonesia gelap, kita menuju ke slide berikutnya. Itu ada faktor alam, di mana dunia saat ini mengalami climate change.
yang itu bisa punya multiplier efek kemana-mana. Di antaranya karena climate change ini suhu semakin panas, dengan suhu semakin panas ini akan menyulitkan untuk panen, sehingga terjadi kekeringan, sehingga kita kesulitan untuk menciptakan swasembada atau bahkan kedaulatan pangan. Dari sisi kesehatan, apabila cuaca panas, maka suhu tubuh meningkat, orang gampang haus, dan penyakit-penyakit yang gampang muncul adalah penyakit gagal ginjal kronis. Nah, kita tahu sekarang klaim BPJS Kesehatan banyak dihabiskan untuk hemodialisis akibat dari gagal ginjal kronis. Ditambah lagi bencana alam, banjir, cuaca ekstrim, yang kondisinya Indonesia ini cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan. Selain ancaman bencana alam, kita juga lihat kondisi politik di dunia. Kita baru saja melihat pelantikan Presiden Amerika, Presiden Trump, yang kemudian menerapkan tarif untuk impor ke negara mereka untuk Indonesia cukup tinggi sebesar 32%. Dan ini dikhawatirkan akan berdampak pada produksi domestik, termasuk produksi barang-barang elektronik, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Tentu ini akan juga menciptakan badai PHK. Hasil negosiasi bahkan Indonesia diminta untuk menurunkan TKDN atau tingkat produksi dalam negeri, yang itu bisa memancing lebih banyak lagi impor daripada ekspor di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi kuat, untuk menjadi produktif, tentu kita harus memperhatikan konsumsi kita. Nah, kalau kita lihat konsumsi negara kita, lebih banyak konsumsi karbo, lebih banyak konsumsi gula, tapi sedikit konsumsi proteinnya. Kita lihat konsumsi protein Indonesia masih kalah dengan negara di ASEAN seperti di Filipina, di Malaysia. Kita kalah dengan negara-negara tetangga. Kita masih banyak bahkan makan nasi, mie, lauknya kerupuk, gitu ya. Tapi sedikit makan telur, ikan, ayam yang itu sebenarnya berguna bagi kesehatan kita. Artinya di sini adalah efek kemiskinan di negara kita. Slide berikutnya. Nah, ini juga kritik saya kepada program pemerintah saat ini, yaitu program makan bergizi gratis. Di mana program makan bergizi gratis ini lauknya lebih banyak karbohidrat, ada gulanya dari susu UHT, gitu, kurang serat, sayurnya cuma sedikit, tidak mengevaluasi angka kecukupan gizi, dan kurang teratur untuk melihat kondisi nutrisi pada anak-anak kita. Walaupun program ini baik, namun tentu harus tetap kita pantau agar kondisi nutrisi dan kecukupan gizinya yang ditambahkan dibandingkan dengan konsumsi gula. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa ada apa dengan konsumsi gula? Hasil studi kami, hasil meta-analisis yang kami lakukan, minuman-minuman bergula dan minuman-minuman berkolonis akan menjadikan penyakit-penyakit berbiaya mahal di masa depan. Di antaranya penyakit obesitas, stroke, diabetes, cancer, cardiac, bahkan penyakit jantung. Oleh karena itu, kurangilah minuman-minuman bermanis. Mari kita dukung kebijakan pemerintah untuk memahalkan harga minuman bermanis di masa depan. Ditambah lagi adanya biaya katastrofik. Biaya katastrofik ini adalah biaya yang melebihi pengeluaran rumah tangga, sehingga ketika adanya biaya katastrofik ini dikhawatirkan rumah tangga bisa menjadi miskin. Dan Indonesia masih ada 2,7%, seperti di India, Bhutan, Nepal, dan Sri Lanka. Slide berikutnya. Nah, oleh karena itu, dari berbagai macam permasalahan yang sudah dijabarkan tadi, bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita selaku kaum intelektual, para wisudawan juga untuk bisa berpartisipasi menyelesaikan semua permasalahan tersebut untuk mencapai Indonesia maju di masa depan. Yang saya usulkan pertama yaitu Bapak Ibu tidak melakukan pembangunan dari wilayah perkotaan, tapi bangunlah pembangunan dari wilayah pedesaan. Tentu saya dengar tadi Bapak Ibu sekalian berasal dari berbagai penjuru di Indonesia. Yuk mari bangun desa. Di desa itu ada dana desa yang bisa dialokasikan untuk
kesehatan, untuk pariwisata, untuk kebudayaan. Mari bangun uniqueness desa. Jangan sampai pembangunannya sama, meniru antara desa satu dengan desa yang lainnya. Sebab masih banyaknya desa yang tertinggal dengan desa yang maju adalah para desa ini masih hanya ikut-ikutan dalam pembangunannya. Apa potensi yang ada di desa? Mari bisa kita eksplorasi, dan itu memerlukan peran Bapak Ibu semua. Slide berikutnya. Nah, slide ini merupakan wujud protes saya kepada pemerintah yang saat ini hilirisasinya itu hanya di bidang pertambangan, mendirikan smelter, mengeruk muka bumi. Hilirisasi juga bisa dilakukan di area pertanian. Bagaimana caranya? Tentu tidak hanya sekedar daun teh menjadi teh, tapi juga bagaimana hasil pertanian bisa didekatkan dengan pasar. Bagaimana hasil pertanian itu kemudian bisa diolah menjadi suatu produk yang bisa dijual. Misalkan cabai bisa dibuat sambal, bayam bisa dibuat keripik, kopi bisa dibuat roaster kopi, pewangi, dan lain sebagainya. Bagaimana bisa dibantu perizinannya untuk dipermudah, seperti mendapatkan PIRT, mendapatkan NIB, mendapatkan label halal, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ditambah lagi bagaimana produk itu bisa dipasarkan lebih luas lagi. Di sini saya mengusulkan untuk bisa memanfaatkan diaspora yang ada di Indonesia di luar negeri. Dengan memanfaatkan diaspora tersebut, kerjasamalah, maka eksporlah produk pertanian yang ada di desa sehingga bisa sampai ke luar negeri. Perhatikan kondisi keluarga, intinya gitu ya, perhatikan kondisi keluarga. Bapak Ibu saya di sini sudah berkeluarga. Kita produktivitas memerlukan keluarga yang produktif dan sehat, penuhi kondisi gizi anak, jaga kesehatan lingkungan, kemudian berikan pola asuh yang optimal. Dari situlah akan menghasilkan generasi yang produktif, dan dari situlah nanti akan juga berkecimpung untuk ikut serta dalam memajukan kondisi Indonesia di masa depan. Slide berikutnya. Nah, ini saya memetik di DeepSeek bahwa beberapa pekerjaan yang akan mati nanti di masa depan. Jangan berkecil hati, di sini ada akuntansi. Nanti gimana caranya Anda sebagai seorang akuntan yang berbeda dengan akuntan yang lain. Di sini ada administratif, bagaimana nanti Anda sebagai administrator berbeda dengan administrator yang lain. Hasil review saya dari Harvard Business Review, salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah kecanggihan teknologi saat ini. Jadi kembangkanlah pekerjaan Anda, shrinking pekerjaan Anda dengan bantuan AI, kemudian berinovasilah untuk mengembangkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Apabila Anda seorang leader, maka kebanyakan orang-orang merupakan overwhelming leader. Dalam overwhelming leader ini bekerja samalah, kemudian konsultasikanlah dengan AI, kemudian utamakan prioritas pekerjaan Anda. Dengan demikian maka Anda tidak akan termakan oleh pengembangan teknologi yang ada saat ini. Slide berikutnya. Ya, ini merupakan slide penutup ya. Jadi untuk bisa bersaing di masa depan, untuk bisa bertahan, tentu jangan hanya bertahan pada pekerjaan yang itu saja, yang cara kerjanya sama-sama saja. Kuasailah pekerjaan dengan skill tinggi, kuasailah pekerjaan yang memerlukan inovasi tinggi, dan kuasailah teknologi saat ini. Kuasailah artificial intelligence dan bagaimana perkembangannya sehingga Anda akan bisa bertahan nanti untuk di masa depan. Ditambah lagi, kuasailah mega trend untuk pekerjaan saat ini, yaitu inovatif, adaptif, dan komunikatif. Dengan demikian Anda akan bisa bertahan untuk produktif di masa depan. Dan tidak lupa bahwa produktivitas memerlukan kesehatan. Perhatikan kesehatan Anda, jangan sampai overweight seperti yang sering disampaikan Profesor Hafiz. Perhatikan perut kita,
perhatikan jangan sampai kita obesitas, rutin berolahraga, tidak mengonsumsi barang-barang godaan seperti minuman manis, barang asin dan lain sebagainya, jaga mental health kita agar tidak stres dan lain sebagainya. Dengan demikian kita akan berkontribusi untuk turut serta menjadikan Indonesia maju di masa depan. Sekian dari saya, tapi izinkan saya menutup dengan pantun. Boleh disambut. BBM naik jangan gentar. Ekonomi digital menjadi jawaban. Lulusan FEB semuanya pintar-pintar. Siap bersaing untuk memperbaiki peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan tari Jaipongandang yang Pasir Pakuan akan ditampilkan dari unit kegiatan mahasiswa kesenian Universitas Indonesia Maju.
Fakultas Universitas Indonesia Maju melantik wisudawan. Wisudawan akan dipanggil berdasarkan nama yang telah ditentukan per program studi. Wisudawan yang namanya dipanggil harap tampil ke depan. Bapak Fajar Saputra, SKM MKes, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dipersilahkan maju ke depan. Program studi Sarjana Manajemen, Arohadi, Sarjana Manajemen. Ade Sulaiman, Sarjana Manajemen. Akil Arya Sagantara, Sarjana Manajemen. Agus Lukman, Sarjana Manajemen. Agustin Laurentia, Sarjana Manajemen. Ahmad Akhirudin, Sarjana Manajemen. Ahmad Fauzi, Sarjana Manajemen. Aida Mayanti, Sarjana Manajemen. Ajat Sudrajat, Sarjana Manajemen. Amul Husni, Sarjana Manajemen. Ari Panca Purwana, Sarjana Manajemen. Arifianto, Sarjana Manajemen. Asep Mulyana, Sarjana Manajemen. Basten Saputro, Sarjana Manajemen. Budi Kristiono, Sarjana Manajemen. Dadan, Sarjana Manajemen. Darmadi, Sarjana Manajemen. Darmadi Wijaya, Sarjana Manajemen. Dedi Jamarul, Sarjana Manajemen. Denny Haryanto, Sarjana Manajemen. Didi Supriyadi, Sarjana Manajemen.
Suprianto, Sarjana Manajemen. Eko Prasetyo, Sarjana Manajemen. Ferry Supriyadi, Sarjana Manajemen. Gina Arianti Ruganda, Sarjana Manajemen. Halimah, Sarjana Manajemen. Haris Eko Winarno, Sarjana Manajemen. Layarnya. Heni Susanti, Sarjana Manajemen. Hervina Putri Ayu Wulandari, Sarjana Manajemen. Indiarto, Sarjana Manajemen. Intan Purnamasari, Sarjana Manajemen. Juansih Kusuma, Sarjana Manajemen. Komaria, Sarjana Manajemen. Kustomo, Sarjana Manajemen. Puan Slamet, Sarjana Manajemen. Lucy Aryani, Sarjana Manajemen. Marijo, Sarjana Manajemen. Mila Kurniawati, Sarjana Manajemen. Niza Fariza, Sarjana Manajemen. Mozainul Arifin, Sarjana Manajemen. Muhammad Adil Setanto, Sarjana Manajemen. Muhammad, Sarjana Manajemen. Muhammad Fadli Al-Fadli, Sarjana Manajemen. Muhammad Hasani, Sarjana Manajemen. Muhammad Nam, Sarjana Manajemen. Mujianto, Sarjana Manajemen. Munyono,
Sarjana Manajemen. Rahmat Hidayat, Sarjana Manajemen. Ransi Batau, Sarjana Manajemen. Rina Dwiwati, Sarjana Manajemen. Samsul Arifin, Sarjana Manajemen. Sodikin, Sarjana Manajemen. Sri Hastuti, Sarjana Manajemen. Subandi, Sarjana Manajemen. Sukirman, Sarjana Manajemen. Suroso, Sarjana Manajemen. Susanto, Sarjana Manajemen. Sheni Novianti Rahma, Sarjana Manajemen. Tommy Emerson Roy Rogers, Sarjana Manajemen. Tri Indriati Suryaningtyas, Sarjana Manajemen. Ulfa Zelviana, Sarjana Manajemen. Wahyudi Julianto, Sarjana Manajemen. Yanuar Risaba, Sarjana Manajemen. Yurianita Rahma, Sarjana Manajemen. Kepada Bapak Fajar Saputra, SKMM Kesri, persilakan duduk kembali. Pengucapan janji wisudawan. Wisudawan dimohon berdiri. Pengucapan janji wisudawan akan dibacakan oleh Mujianto, Sarjana Manajemen, yang diikuti oleh seluruh wisudawan. Janji wisudawan. Janji wisudawan. Kami para wisudawan. Kami para wisudawan. Universitas Indonesia Maju. Indonesia Maju. Berjanji. Satu. Akan menjunjung tinggi. Nilai-nilai ilmiah. Dalam lapangan keahlian. Kami masing-masing. Dua. Akan senantiasa setia dan berbakti. Pada alma mater yang kami cintai dan agungkan. Tiga.
akan mengabdikan diri kepada rakyat, akan mengabdikan diri kepada rakyat, bangsa, serta negara Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Sambutan Wakil Wisudawan. Saudara Dadan Sarjana Manajemen, lahir di Pamengpeuk pada tanggal 17 Juni tahun 1977. Masuk UIMA pada tahun 2023 dengan program studi Sarjana Manajemen. Pada saat ini telah menyelesaikan studinya pada tanggal 8 Februari tahun 2025 akan menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pembina Yayasan Indonesia Maju, Profesor Dr. Hafizur Rahman, SH, MPH. Ketua Yayasan Indonesia Maju, Bapak Dr. Anos Yakub Khatib, Rektor Universitas Indonesia Maju, Ibu Dr. Astrid Novita, SKM, MKM, beserta jajarannya. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIMA, Bapak Fajar Saputra, SKM, MKes. Koordinator Program Studi Sarjana Manajemen Ibu Yulia Farunisa, SSOS MM. Jajaran Biro Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis UPT di lingkungan Universitas Indonesia Maju. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Sivitas Akademika Universitas Indonesia Maju, rekan-rekan wisudawan wisudawati yang saya banggakan, seluruh keluarga, orang tua, istri, suami serta anak-anak tersayang dari wisudawan wisudawati, tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam acara ini pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, kami para mahasiswa yang saat ini telah berhasil menyelesaikan studi pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Maju berkumpul dalam acara wisuda yang bersejarah ini. Pada momen istimewa ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rektor, Bapak Dekan, Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, dan seluruh staf yang membimbing dan mendukung kami selama studi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada orang tua, keluarga, para mitra dan sahabat dari MPC program serta teman-teman yang telah memberikan dukungan moral, doa, dan semangat tak terbatas selama perjuangan kami menuntut ilmu. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, pelajaran berharga yang telah kami peroleh selama menuntut ilmu pada program studi S1 Manajemen UIMA. Selanjutnya, ucapan selamat saya sampaikan kepada seluruh teman-teman wisudawan atas pencapaian luar biasa ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah kita dapatkan menjadi bekal untuk meraih kesuksesan di masa depan. Semoga kita semua dapat terus mengasah kemampuan, terus belajar, dan mengembangkan kemampuan dan aset berharga yang telah kita peroleh selama menjalani proses kuliah. Mari kita jadikan wisuda ini
sebagai langkah penegas kita dapat berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Semoga kita semua tetap rendah hati, penuh semangat, dan terus berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Banyak cerita yang kita lalui selama mengenyam pendidikan di sini di Universitas Indonesia Maju, baik kisah suka maupun duka. Terlebih kita proses belajar ini kami lalui sebagian dalam masa pandemi COVID-19. Tapi itu semua adalah bagian dari proses yang merupakan keniscayaan dalam menggapai kesuksesan. Hal ini sesuai dengan kata-kata yang pernah disampaikan seorang ulama yang masyhur, yaitu Imam Syafi'i, bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Wisuda hari ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, menghadapi tantangan, dan terus belajar dari setiap pengalaman. Mari menjadi insan yang bertakwa, berintegritas, bertanggung jawab, kreatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Mari kita gunakan ilmu dan kemampuan kita untuk menciptakan perubahan positif di lingkungan kita. Untuk itu, pada kesempatan ini pula kami memohon doa restu dari Bapak, Ibu dosen semua agar dapat melanjutkan kiprah di masyarakat dengan lebih baik. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada kita semua, seluruh wisudawan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan kita semua. Ini sebetulnya mengingatkan saya ada kata-kata Pangandaran ke Ibu Yulia selaku Ibu Kaprodinya. Jalan-jalan ke Pangandaran. Sekalian latihan naik kuda. Sungguh terasa semua pengorbanan. Sekarang bahagia telah diwisuda. Bang Mali pergi berlayar. Di awal senja hingga malam. Dari payah sudah terbayar. Gelar sarjana kini ku genggam. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian penghargaan terhadap wisudawan lulusan terbaik oleh Rektor Universitas Indonesia Maju. Pembacaan surat keputusan wisudawan lulusan terbaik oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Riset, dan Pengembangan Universitas Indonesia Maju. Kepada Bapak Nur Susaldi, SST Environment, dipersilakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan SK Rektor UIMA tentang mahasiswa lulusan terbaik tahun akademik 2024-2025. Surat keputusan Rektor Universitas Indonesia Maju nomor 1360/SK/R/UIMA/3 tahun 2025 tentang mahasiswa lulusan terbaik tahun akademik 2024-2025 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan mahasiswa lulusan terbaik tahun akademik 2024-2025 dari program studi Sarjana Manajemen atas nama Susanto Sarjana Manajemen. Yang ditetapkan dengan ketentuan bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2025, tertanda Rektor Universitas Indonesia Maju Ibu Dr. Astrid Novita SKM.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nur Susaldi, SSD Embiomen, dipersilakan duduk kembali. Rektor Universitas Indonesia Maju dimohon menyerahkan piagam penghargaan kepada Ibu Dr. Astrid Novita, SHM MKM, dan Dr. Iri Mujaji, MM. Perwakilan dari MSI dipersilakan maju ke depan. Wisudawan lulusan terbaik Bapak Susanto, Sarjana Manajemen, putra dari Bapak Srianto Raharjo almarhum dan Ibu Suparti almarhum. Kepada Ibu Dr. Astrid Sambutan Rektor Universitas Indonesia Maju. Kepada Ibu Dr. Astrid Novita, SKM MKM, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Profesor Dr. Hafiz Rahman SHMPH, kemudian Bapak Ketua Yayasan yang hari ini berhalangan hadir, kemudian Ketua dan anggota Senat Akademi Universitas Indonesia Maju, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Dekan Fakultas, Wakil Dekan, Ketua BPD TNI, LPPM, Pejabat Prodi, Kepala Biro, serta Kepala UPT di lingkungan UINA. Tidak lupa yang terhormat para tamu undangan kami, yang terima kasih sudah berkenan hadir. Bapak Dr. Iri Mudiaji, SEMMPSI, terima kasih Bapak atas kehadirannya dan jajarannya. Kemudian juga para tamu undangan dari Millennial Entrepreneur Class, terima kasih. Kemudian juga institusi rekanan kerjasama UIMA yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan yang pastinya para tamu undangan, para orang tua ataupun pendamping wisudawan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sampaikan karena atas berkat dan rahmatnya hari ini kita bisa berkumpul. Ini yang pertama kali kita bisa bertemu Bapak Ibu, tetapi mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali ya. Karena kami juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan yang terakhir kemarin tentang akuntansi ya. Itu dengan sertifikasi BNSP. Jadi Bapak Ibu yang ingin update untuk soft skill ya atau kompetensi lain itu nanti bisa menghubungi Ibu Yuli atau Bapak Fajar. Baik, hari ini adalah hari yang membanggakan dan hari ini pastinya tidak hanya bagi para wisudawan dan wisudawati, tetapi juga bagi seluruh keluarga, para dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh insan akademik yang telah berkontribusi dalam perjalanan akademik saudara semua. Momentum wisuda ini bukan hanya penanda tuntasnya studi secara administratif, melainkan juga tonggak awal untuk memasuki fase kehidupan yang lebih luas, lebih kompleks, dan bahkan lebih menantang. Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan yang kami banggakan, tema wisuda yang hari ini kita angkat adalah The Spirit of Indonesia Maju, Empowering for Global Society. Kami ingin para lulusan tidak hanya dapat bekerja di luar negeri, tetapi juga mampu menjadi duta intelektual Indonesia di berbagai belahan dunia. Kami mendorong penguatan literasi digital, keuangan digital atau fintech, dan ekonomi berbasis data melalui kurikulum dan inkubator bisnis kampus. Mahasiswa FEB harus mampu menjadi inovator, bukan sekedar pengguna teknologi. Empowering for Global Society
juga berarti menciptakan lulusan yang mampu membuka lapangan kerja dan memberdayakan komunitas. FEB dan lulusan FEB harus menjadi mesin penggerak ekonomi lokal sekaligus pemain aktif dalam ekosistem ekonomi global. Oleh karena itu, saat ini UIMA telah mengintegrasikan kewirausahaan dalam kurikulum dan akan memperluas program pelatihan masyarakat berbasis teknologi dan inovasi. Baik, sekedar informasi yang untuk diketahui nanti ya, sudah menjadi alumni, bahwa saat ini UIMA telah membuka program sarjana farmasi yang akreditasinya sudah berubah menjadi baik sekali. Dan kami juga sedang berproses untuk membuat program pendidikan apoteker, profesi apoteker. Dan kedepannya, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof, doakan mudah-mudahan 2 atau 3 tahun ya, 2 sampai 3 tahun ke depan kami juga bisa membuka kelas magister untuk manajemen. Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan yang kami banggakan, sebagai lulusan perguruan tinggi, saudara semua memegang amanah untuk menjadi bagian dari generasi pembaharu yang progresif dan inklusif. Generasi yang tidak hanya cakap dalam pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, integritas tinggi, serta kepedulian sosial yang dalam. Kami ingin menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral yang kuat dan kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana. Universitas Indonesia Maju akan selalu menjadi rumah intelektual saudara. Kami akan terus berbenah dan bertransformasi menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan mampu bereputasi global. Ini mendukung lahirnya lulusan-lulusan yang siap menghadapi era disrupsi dan menjadi pemimpin masa depan. Kami percaya saudara akan menjadi katalisator perubahan, membawa nama baik alma mater, serta mengharumkan nama bangsa dan negara. Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan yang kami banggakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dedikasinya kepada Universitas Indonesia Maju, sehingga sampai dengan hari ini kami masih diberikan kemampuan untuk terus berkembang dan menjadi sejajar dengan perguruan tinggi hebat lainnya. Selain itu, pastinya kami juga ingin mengaturkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan wisuda ini. Ucapan terima kasih juga khusus kami sampaikan kepada para orang tua dan juga pasangan, baik suami atau istri, yang telah mempercayakan putra-putrinya dan juga pasangannya kepada kami untuk menempuh pendidikan di Universitas Indonesia Maju. Baik, saya izin kepada seluruh wisudawan dan wisudawati bisa berdiri sebentar. Sebentar ya. Silahkan berbalik badan ke arah kursi dari orang tua atau pasangan ke belakang. Ya, terima kasih. Ya, mari serentak kita ucapkan terima kasih dan berikan penghormatan setinggi-tingginya kepada orang-orang terdekat kita yang tidak pernah lelah mendampingi, memberikan kekuatan dan motivasinya dalam perjuangan saudara sampai tiba di hari ini. Tepuk tangan untuk para orang tua dan wisatawan yang selalu mendampingi. Akhir kata kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, bahwa ilmu yang telah saudara peroleh dengan penuh tanggung jawab, jadilah agen perubahan, pelopor kebaikan, tetaplah rendah hati, teruslah berkontribusi, dan jadilah kebanggaan keluarga, alma mater dan bangsa Indonesia. Terus berkarya, terus belajar, dan teruslah bertumbuh. Dunia menanti kontribusi saudara. Sekali lagi, selamat atas kelulusan saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah saudara menuju masa depan yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa.
Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Zulfikri Mukarom, SAK MKM. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak agar kegiatan wisuda pada hari ini diberikan keberkahan. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, dan bagi yang beragama Muslim silakan menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah, kami mohon jadikan ilmu yang kami telah pelajari selama menempuh pendidikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang kami gunakan untuk membangun diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Allahumma ya Allah, berikanlah balasan baik kepada kedua orang tua kami yang telah mendidik, membesarkan dan mendoakan kami siang dan malam. Berikanlah mereka kesehatan, keberkahan umur, serta limpahan rahmat-Mu. Ya Allah, limpahkanlah pahala kepada guru, dosen, dan serta staf akademik yang telah membimbing dan mendampingi kami dengan sabar. Semoga amal baik mereka Engkau catat sebagai amal jariah tak terputus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Senat Universitas Indonesia Maju menutup sidang terbuka Senat. Seluruh acara prosesi wisuda dari awal sampai akhir telah kita lalui dengan sukses dan tertib. Dan dengan demikian, yang mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Universitas Indonesia Maju wisuda sarjana tahun 2025 selesai ditutup. Prosesi senat dan pimpinan meninggalkan ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Pemberian penghargaan dari perwakilan wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Maju yang akan diberikan kepada Ibu Yulia Hoirunisa, Esos MM. Kepada Ibu Yulia Hoirunisa, kami persilahkan maju ke depan. Untuk perwakilan wisudawan atas nama Bapak Mulyono Sarjana Manajemen dipersilakan
dipersilakan tampil ke depan. Ibu Yuliani bisa dipersilakan kembali ke tempat. Dengan berakhirnya upacara wisuda hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Saya Salsabila Septiani mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.